Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Dalam video kali ini kita akan membahas, tahukah kamu dalam Alkitab ada 2 kali kelahiran dan 2 kali kematian? Berbeda dengan konsep agama-agama lainnya yang takut akan penghakiman Tuhan di akhir zaman, maka Alkitab mengatakan bahwa penghakiman Tuhan itu sudah dijatuhkan di dalam Taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam yang pertama, maka dosa, kutuk, sakit, penyakit, penderitaan, dan kematian masuk dan menjalar kepada semua manusia. Jadi di mata Tuhan, dunia ini sudah terhilang dan mati, lepas dari otoritas kerajaan surga. Ini adalah kabar buruk yang kita terima, bahwa kita semua harus mati dan masuk neraka kekal seperti Maryam 71. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya." Karena di mata Tuhan kita semua telah mati secara rohani, maka untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21, Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi tanpa kelahiran kembali, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui pengorbanan dan penebusannya di atas kayu salib, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan 14 mengatakan demikian. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan firman atau hologos itu telah menjadi manusia dan bertabernakel diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, yang monogenes, sehakikat dengan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena itu, roh kita harus dilahirkan kembali, dan kita harus meninggalkan manusia lama kita yang berdosa, dan kita harus menjadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah." Jadi status kita dipulihkan. Karena itu, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Apa itu artinya kehidupan yang kekal? Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Kehidupan kekal artinya bersama dengan Allah dalam hadiratnya selama-lamanya. Lalu apa artinya kematian kekal? Kematian kekal inilah kematian kedua yang ditebus oleh Yesus. Dikatakan demikian, "Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Inilah kematian kekal. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ikut dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kematian kedua atau kematian kekal artinya terpisah dari Allah selama-lamanya dalam kekekalan. Jadi kalau kita hanya lahir sekali saja dari ibu kita, maka kita akan mengalami 2 kali kematian. Yang pertama kematian tubuh secara jasmani, dan yang kedua kematian kekal atau kematian kedua dalam lautan api neraka selama-lamanya.
Tetapi jika kita lahir dua kali dari ibu kita dan kemudian kita lahir kembali dalam roh menjadi manusia yang baru, maka kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan manusia lama menjadi ciptaan yang baru, maka kita hanya akan mengalami satu kali kematian, yaitu kematian tubuh saja, dan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Sampai jumpa dalam seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya, dan Shalom.